Apa kabar Pak hari ini Pak? Selalu baik aja. Selalu baik. Oke, ini kebanyakan audiens bisnis Pak. Tapi kalau pembicaraan sama Pak Ahok ini lumayan spesial nih menurut saya Pak. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang simple, 3 kata yang simple Pak. Apa kabar Indonesia Pak? Makanya orang suka bilang Ahok itu suka cari musuh kan. Aku bilang aku gak pernah cari musuh. Musuh menemukan saya kayak pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Aku jawabnya jadi masalah kan. Kita sangat tidak baik dan berbahaya untuk orang yang waras tahu situasi. Tadi itu kita udah bahas lumayan tentang ekonomi side-nya of Indonesia. Jadi kita udah agree, ini semua pengusaha tuh pengen sukses, pengen lihat negaranya maju. Tapi timeline kita pendek banget Pak. 2030 puncak dari demografi, terus kita menurun. Dan sebuah negara kalau misalnya kelewatan puncak demografi tanpa produktivitas, ya jangan berharap kita bisa maju kan Pak, kayak gitu situasinya gitu. Mungkin lebih detailnya sekarang yang jadi bottleneck paling gede atau problem paling gedenya tuh apa sih Pak? Ini pertanyaannya susah dijawab ini. Saya pikir gini ya, kita pengusaha itu gak mungkin membangun semua infrastruktur untuk mendukung usaha kita. Misalnya orang butuh di daerah kawasan yang lebih dingin gitu loh, supaya hemat untuk produksi tekstil misalnya. Gak mungkin dibangun jalan, bangun tiang listrik, bangun internet. Itu harus pemerintah. Jadi pemerintah di seluruh dunia kalau maju, pasti dia kehitung. Ini rantai supplier ini di bagian mana ya yang perlu saya intervensi. Supaya ini jadi murah. Atau contoh yang kedua soal impor. Saya bilang kalau pengen perbaiki industri, kita tahu teori ya. Mungkin Saudara Raymond lebih pintar saya soal. Saya juga gugup ditanya-tanya kayak tesis aja gitu loh. Ini lebih pintar ekonomi. Saya ya kan coba kuliah-kuliah S2 gitu. Tapi saya bilang gini, nggak mungkin bisa nyerap tenaga kerja atau negara maju kalau pertumbuhan ekonomi di bawah 7% tapi 5%. Ini udah teorinya begitu. Jadi saya bilang, nah kalau begitu gimana caranya? Nah saya waktu itu ditanya mau jadi apa? Saya jujur saya minta jadi dirjen bea cukai. Kaget. Kenapa? Karena saya lihat bukan saya anti impor ya. Barang-barang dari luar negeri masuk tuh betul-betul enak banget gitu loh. Hanya borongan kontainer masuk, tidak perlu warehouse. Sekarang warehouse kita rata-rata disewa, kirim barang. Nah kebayang gak nih, kalau orang kirim barang itu kan satu kontainer diborong gitu kan. Makanya saya bilang itu waktu itu udah bicara udah 6-7 tahun yang lalu nih. Seluruh industri yang kecil-kecil pasti bangkrut. Karena volume kita gak cukup. Apalagi lawan China kan. China produksi sebulan 10 juta, biasa. Kita produksi 100 ribu aja, waduh besar itu loh. Itu mah barang rejectan dia 1%. Gimana mau ngelawan dia? Dia cuma balikin modal untuk bahan baku. Lalu barang datang dengan gampang. Saya mau jadi dirjen bea cukai. Loh kan gak bisa melawan WTO. Gak bisa dong naikin tarif segala macam. Saya bilang saya gak naikin tarif. Saya cuma bilang aja, ini plastik ini sudah lolos BPOM belum? Langsung dia 3-4 bulan ketahan itu barang. Kalau ketahan dia udah bonyok tuh. Mau gak mau dia akan pindah. Terus saya bilang, kalau ini dijalankan, kita bicara sama asosiasi industri, saya jamin gak ada yang ngemis-ngemis demo-demo minta UMP. Karena industri itu akan saling tumbuh, lalu berebut. Tadi cuma supervisor bisa jadi manajer. Orang akan nawarkan, gaji sini gak ada ngomong gaji. Karena orang membutuhkan. Nah kita hari ini, saya udah ngomong 7 tahun, 8 tahun yang lalu ini. Sekarang terbukti, pada tutup, lalu kita apa? Mewujudkan bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Itu fakta. Lu jangan, lu cari musuh kan kayak gitu. Seru teman-teman. Ya, asal Ahok yang menjadi narasumber dimanapun, tak ada kata skip. Selalu lanjut untuk nontonnya, karena memang narasinya pasti berkualitas. Dari awal sampai akhir apa yang dia sampaikan itu berkualitas dan mudah dipahami oleh masyarakat biasa. Tidak ada kapok-kapoknya dalam pernyataannya, walaupun memang menantang orang-orang yang ada di sekelilingnya yang nggak suka dengan dia, tapi dia tidak pernah takut. Dia berani untuk menyampaikan kebenaran
karena memang saya percaya Pak Ahok pasti orang bersih. Ya teman-teman, benar apa yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat dari sisi kondisi ekonomi kita saat ini bahwa sedang tidak baik-baik saja. Lalu harus bagaimana? Ya, kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Beragam indikator pada semester 2 tahun 2024 ini menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia berpotensi masuk ke dalam krisis. Salah satu indikator adalah deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Ekonomi Universitas Pramadina Wijayanto Samirin membenarkan hal tersebut dalam wawancaranya bersama Haria Bima pada program Sonora Pagi Kamis pada bulan Oktober yang lalu. Wijayanto menyebutkan bahwa deflasi berarti harga barang-barang cenderung turun, yang mengindikasikan daya beli masyarakat juga akan menurun. Dan ini sudah terjadi 5 bulan berturut-turut di tahun 2024. Hal ini merupakan indikasi kuat di mana daya beli masyarakat terus menurun, yang kemudian berdampak pada menurunnya produksi barang-barang di sektor industri dan akan diikuti dengan PHK, ujarnya. Dampak ini tentunya akan sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah. Menurutnya, umumnya masyarakat Indonesia kelas menengah bekerja di sektor-sektor formal yang berkaitan dengan sektor industri yang saat ini sedang mengurangi produksinya. Ya, pada saat deindustrialisasi terjadi, maka mereka akan mengurangi rekrutmen, bahkan mengurangi jumlah karyawannya, sehingga beberapa bulan terakhir angka PHK cukup meningkat, sedangkan di saat bersamaan pemerintah berusaha menaikkan pajak, jelas Wijayanto. Lalu apa yang dapat dilakukan masyarakat ketika kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Pertama, mengelola pengeluaran uang, yaitu salah satu contoh. Mengelola pengeluaran uang sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif. Wijayanto menegaskan jangan sampai demi memenuhi keinginan masyarakat terlihat pinjol, baik legal maupun ilegal. Ketika masyarakat melakukan dumb spending, larinya akan ke pinjol. Jangan sampai saat kondisi keuangannya mengalami kesulitan, masih harus mencicil bunganya yang luar biasa tinggi. Kedua, mengelola sumber pendapatan. Bekerja dengan baik di tempat pekerjaan penting untuk dilakukan. Selain untuk menjaga performa kinerja, namun juga untuk menghindarkan masyarakat dari potensi terkena PHK. Yang ketiga, hindari job hopping. Dalam keadaan perekonomian yang sedang sulit, mencari pekerjaan tidaklah mudah. Meski masyarakat sedang merasa bosan atau merasa tidak bekerja sesuai passionnya, dan sampai membuat keputusan untuk racing dan mencari pekerjaan baru. Anak-anak muda terutama Gen Z, ketika tidak rasa happy dengan pekerjaannya jangan pindah, ditahan dulu karena pekerjaan yang diimpikan belum tentu tersedia, dan memulai bisnis juga tidak mudah, tutup Wijayanto. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan 3 rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian. Pertama, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan rakyat dan investor melalui transparansi anggaran. Pajak mesti transparan, jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras, kata Ahok. Ia juga menilai pemerintah perlu membereskan bea dan cukai agar bisa memberantas penyelundupan barang ilegal yang merusak industri manufaktur dalam negeri. Selain itu, Ahok juga berpendapat bahwa pemerintah harus memperbaiki pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan terbuka bagi pelaku industri dalam negeri. Bila ini dilakukan, kata dia, sektor manufaktur akan hidup karena memiliki pasar. Ya, mantan Komisaris Utama Pertamina itu mencontohkan pemerintah bisa menerapkan sistem keanggotaan bagi pelaku industri yang terdaftar dalam lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nantinya, para pelaku industri bisa memasukkan harga masing-masing
dengan catatan harga tersebut sama seperti yang ditawarkan ke sektor swasta sesuai dengan faktur pajak. Ketika Ahok menyarankan agar pemerintah mencabut subsidi dalam bentuk barang, pasalnya selama ada disparitas harga barang, maka celah untuk melakukan kecurangan atau penipuan dalam industri subsidi akan dibuka lebar. Ahok pun mengusulkan agar subsidi barang diganti dengan bentuk voucher digital supaya uang subsidi tepat sasaran dan akan menggerakkan ekonomi, ujar Ahok. Selain daripada faktor ekonomi, Indonesia juga menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada ekspor komoditas dan kurangnya diverifikasi industri. Ketergantungan pada ekspor ke Cina membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi pemerintah dari negara tersebut. Fenomena sosial seperti kabur aja dulu mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan potensi brain drain, di mana tenaga kerja terampil memilih untuk bekerja di luar negeri yang dapat mengurangi produktivitas dan inovasi di dalam negeri. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi melalui investasi di sektor energi terbaru dan digitalisasi. Sebagai produsen utama nikel, Indonesia dapat memanfaatkan permintaan global untuk baterai kendaraan listrik. Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan perlambatan yang signifikan akibat tekanan global dan tantangan domestik. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, Indonesia perlu mengatasi tantangan struktural, meningkatkan daya saing industri, dan memanfaatkan peluang di sektor-sektor strategis. Sektor swasta dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dunia saat ini menghadapi tekanan global dan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan tetap ada, tetapi cukup rapuh dan mudah terganggu keputusan politik dan sentimen pasar. Menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mempertahankan momentum pertumbuhan menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Di tengah situasi global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 masih menunjukkan ketahanan yang kreatif kuat. Meski tidak meleset tinggi, ekonomi Indonesia konsisten tumbuh dan membaik di tiap triwulannya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 4,67 naik ke 5,12, terakhir di 5,04. Mungkin di triwulan keempat juga di atas 5, kira-kira 5,45. Masih lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya akan tumbuh lebih baik. Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator ekonomi juga memperlihatkan kinerja yang positif. Surplus neraca perdagangan sepanjang tahun 2025 mencapai 46,0 US dollar atau tumbuh 46% atau tumbuh 46,8%.